Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Zara, NPM 2020 01500141. Di sini saya akan membahas mengenai memahami dan menghargai perbedaan dari konseling lintas budaya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih mengenai memahami dan menghargai perbedaan konseling lintas budaya? Sebelum itu kita harus mengetahui apa dari kata arti pemahaman. Nah, jadi pemahaman ini berasal dari kata paham. Itu adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari yang dinyatakan dapat menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lainnya. Kemudian selain kata pemahaman di sini juga ada kata menghargai, di mana itu adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan yang dengan memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dipedulikan, beradab, sopan, tidak dilecehkan dan menghina orang lain, juga tidak menilai orang lain buruk sebelum mengenal dengan baik. Nah, di sini menghargai itu mempunyai nilai-nilainya tersendiri. Yang pertama itu adalah kita harus menghargai karya orang lain. Kemudian kita juga harus menghargai waktu, kemudian menghargai kesehatan, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, selain ada kata menghargai dan pemahaman, di sini juga ada kata rasisme. Ini bersangkut pautan, teman-teman. Nah, di sini rasisme itu adalah suatu kepercayaan bahwa kenyataan serta entitas seseorang serta sifatnya ditentukan serta dilihat dari faktor anatomi tubuh atau ras dari suatu faktor atau dari suatu golongan, bukan dari pakaian atau kualitas akalnya antar sesama manusia. Jadi penyebaran rasisme dapat menimbulkan munculnya kerusakan akan entitas kepercayaan diri seseorang sehingga orang tersebut merasa bahwa dirinya itu berada di posisi inferior. Nah, rasisme ini juga mempunyai dimensi-dimensinya. Apa sih dimensinya? Itu ada rasisme internal, kemudian ada rasisme interpersonal, kemudian ada rasisme institusional, dan ada rasisme sistematik. Nah, selanjutnya apakah rasisme mempunyai dampak perilaku? Tentu ya teman-teman. Jadi rasisme ini mempunyai dampak perilaku. Di antaranya itu adalah kerap kali berujung pada penyiksaan dan perlakuan yang buruk. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya konflik terbuka dan kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan lainnya. Nah, selain itu juga dapat melanggengkan impunitas serta dapat menjadikan perempuan semakin terdiskriminasi, teman-teman. Nah, di sini selain juga ada rasisme, ada juga etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi orang-orang etnosentrisme ini menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau budayanya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan juga agama. Apa aja sih aspek etnosentrisme ini? Yang pertama itu ada setiap masyarakat selalu memiliki sejumlah ciri kehidupan sosial yang dapat dihipotesiskan sebagai sindrom. Kemudian sindrom-sindrom ini secara fungsional berhubungan dengan susunan dan keberadaan kelompok serta persaingan antar kelompok. Nah, di sini juga adanya generalisasi bahwa semua kelompok itu menunjukkan sindrom tersebut seperti kelompok indera yang aman dan pengremehan terhadap kelompok luar. Di sini juga ada perbedaan fisik atau secara biologis. Perbedaannya itu seperti perbedaan lingkungan atau geografis, kemudian perbedaan kekayaan atau status sosial, perbedaan kepercayaan, dan juga perbedaan secara norma sosial. Nah, di sini juga ada faktor-faktor apa aja penyebab dari etnosentrisme. Faktornya tersebut diantaranya ada sejarah, ada jarak sosial, ada multikulturalisme, ada prasangka sosial, ada situasi politik, loyalitas, dan juga stereotip masyarakat. Nah, jenis-jenis etnosentrisme itu ada dua, teman-teman. Jadi ada
Etnosentrisme fleksibel ini tuh diartikan sebagai cara seseorang yang bisa belajar cara mengendalikan ego dan persepsi dengan tepat. Kemudian yang kedua itu ada etnosentrisme infleksibel. Di sini itu dijelaskan sebagai wujud seseorang yang tidak bisa memahami orang dari kelompok lain yang latar belakang budayanya yang berbeda. Dampak dari etnosentrisme itu juga ada negatif serta positifnya. Nah, kita bahas tentang dampak negatifnya terlebih dahulu. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama itu bisa menyebabkan konflik secara horizontal, kemudian bisa menghambat proses asimilasi dan integrasi kebudayaan, serta menurunkan objektivitas ilmu. Selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Apa aja positifnya? Yang pertama itu bisa menumbuhkan jiwa patriotisme, kemudian bisa meningkatkan kecintaan terhadap budayanya sendiri, serta dapat menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air. Ada solusi penanggulangan etnosentrisme. Apa aja? Yang pertama itu bisa menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat, kemudian bisa menanamkan multikulturalisme, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Pancasila, kemudian dapat menumbuhkan sikap inklusif, menumbuhkan empati, bersikap toleransi, kemudian bisa menanamkan jiwa nasionalisme, mengurangi fanatisme yang berlebihan. Selain itu, kita akan membahas mengenai etnik dan emik. Nah, di sini etnik dan emik itu dua macam sudut pandang dalam etnografi yang cukup mengundang perdebatan. Emik atau native point of view, misalnya itu mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, kalau etik itu merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak atau dalam hal ini siapa yang mengamati untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Nah, proses pendekatan etik dan emik dalam konseling lintas budaya itu yang pertama itu ada pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Kemudian pendekatan emik ini atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Serta ada pendekatan inklusif atau transkultural. Ini tuh terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Arden dan Mahtanis pada tahun 1989. Ini tuh berjudul tentang Transcultural Counseling in Action. Apakah ada hambatan? Pasti ada hambatan teman-teman. Jadi hambatan dalam konseling ini, konselor itu beresiko besar untuk berperilaku dengan cara rasis tanpa menyadarinya. Jadi masalah ini pertama kali dijelaskan oleh Warren tahun 1962 sebagai culturally encapsulated counselor. Artinya itu adalah budaya yang dikemas oleh konselor. Hambatan dalam konseling itu ada apa aja sih? Jadi menurut Ridley tahun 1989 atau 2005, terdapat 7 pengaruh rasisme yang mempengaruhi kualitas konseling. Di antaranya, 1. Kita buta warna. Kedua, kesadaran warna atau untuk melibatkan atau menghubungkan semua masalah klien padanya atau latar belakang budayanya. Kemudian ada transferensi budaya mengacu pada reaksi klien untuk konselor yang muncul dari latar belakang budaya terapi sendiri. Kemudian ada kontratransferensi budaya, itu tuh mengacu pada reaksi-reaksi konselor terhadap klien berdasarkan pengalaman masa lalu konselor dengan orang lain dari latar belakang budaya yang sama dengan lainnya. Selain itu juga ada ambivalensi budaya, ini terkait dengan konselor paternalisme atau The Great White Father Syndrome dari Fontres tahun 1981. Selanjutnya itu adalah Data transference, ini melibatkan label reaksi defensif klien pada perilaku rasis oleh konselor sebagai patologi dan serta konselor juga mungkin salah menafsirkan dalam menjaga rahasia klien sebagai perilaku paranoid, bukan dari skeptisisme budaya sehat. Selanjutnya ada manfaat memiliki sikap saling menghargai perbedaan. Di antaranya itu ada memudahkan terjadinya hubungan sosial ke arah yang lebih positif, menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat, kemudian ada mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan nyaman, serta membantu bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Alasan harus menghargai dan memahami perbedaan apa sih? Yang pertama itu bisa menciptakan kedamaian dalam berkehidupan, kemudian ada mencegah adanya intoleransi,
Kemudian ada menciptakan ketenangan hidup, menanamkan sikap positif, role model hidup, pemersatu perbedaan, menumbuhkan serta memperkuat solidaritas. Kemudian juga ada mengenal karakteristik orang lain dari berbagai latar belakang budaya serta menciptakan rasa saling memiliki dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa. Jadi di sini saya simpulkan bahwa pemahaman itu merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Jadi seseorang dapat diartikan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Jadi lebih baik lagi apabila seseorang itu dapat memberikan contoh apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Menghargai adalah juga sikap peduli kita dan beradab terhadap diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Memperlakukan orang lain juga seperti keinginan untuk dipedulikan, beradab, sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain, kemudian juga tidak mencela atau menilai orang lain buruk sebelum mengenal orang tersebut dengan baik. Jadi perilaku ini yang perlu untuk dihindari seperti perilaku rasisme, etnosentrisme, serta etik dan emik yang mencakup aspek-aspek kehidupan seperti pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga serta HAM. Oleh karena itu, pentingnya setiap individu untuk selalu melakukan perilaku, menghargai, dan memahami setiap aspek kehidupan demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Sekian pembahasan kali ini mengenai memahami dan menghargai perbedaan dari konseling lintas budaya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.